nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Kata Allah, Pak, wa minan nasi, ada sebagian manusia, wa min ini sebagian ba'don. Kita bicara ilmu tafsir ini, kita dari tafsir Ibnu Katsir ya. Wa minan nasi, ada sebagian manusia. Apa itu? May yashri, yang telah menjual, yang telah merelakan dirinya, nafsahu, dirinya ini apa? Dijual udah. Dirinya dilepas. Apa yang dilepas atau kenapa itu dijual dirinya? Libtigha'i mardatillah, semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita buka ayat ini lalu kita pelajari tafsirnya, ternyata ayat ini Pak berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak lagi mementingkan dirinya. Jadi tujuannya dirinya itu udah dijual, udah pokoknya kalau untuk agama, kalau untuk belajar, untuk Allah, untuk Rasulullah, udah murah aja udah. Siap pokoknya, jiwa, raganya, hartanya, nyawanya sih siap. Semata-mata mencari ridho Allah. Ternyata pas saya buka tafsir Ibnu Katsir ini, ada sahabat Nabi Pak. Si Nabi ini hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, ada sahabat yang bernama Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Nah, dengar Nabi hijrah ke Madinah, dia pengen ikut. Karena dia cinta sama Nabi, dia pengen ikut bareng hidup bersama Rasulullah. Jadi pengen juga ikut hijrah. Suhaib namanya. Nah, ini Suhaib termasuk orang kaya juga dia. Hartanya punya ada begitu banyak Pak. Maka bekal-bekalnya disiapin ya, perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Udah bawa perbekalan, ternyata di jalan itu, kalau kita mau bahasa sekarang diapain? Dibegal ya. Dibegal sama kaum kafir Quraisy di situ Pak. Hai Suhaib, mau kemana kamu? Saya pengen bareng sama orang yang saya cintai. Ya, ini Rasulullah, saya pengen hijrah. Kalau kamu, kata orang kafir nih, Quraisy, kalau kamu pengen hijrah ke Madinah bertemu dengan Muhammad, silakan aja. Tapi dengan satu syarat, apa yang kamu bawa, taruh sini. Jangan lagi dibawa bekal-bekalnya diapain? Tinggalin semua tuh, taruh semuanya. Kalau mau hijrah, silakan hijrah sana. Tapi apa yang kau bawa, tinggalin di sini. Apa kata Suhaib? Silakan kau ambil. Sehingga penting apa yang saya bawa, yang penting saya bisa jalan bertemu dengan Rasulullah. Nabi tahu Pak, Suhaib ini di Mekah pengen ke Madinah hijrah. Nabi udah tahu duluan. Rasulullah dapat petunjuk dari Allah, ya wahyunya langsung dari Allah. Nah pas nyampe di Mekah, Nabi menyambut dengan perkataan, ya Robihal Suhaib, Robihal Bai'u Suhaib, Robihal Bai'u Suhaib. Telah beruntung perniagaan Suhaib. Artinya apa? Dia rela meninggalkan hartanya tuh yang dibawa, bekalnya hijrah, rela dilepas karena semata-mata ingin hidup bareng dengan Rasul. Semua harta nggak ada artinya bagi dia. Yang penting hidup bisa bareng dengan Nabi. Itu Suhaib ini masuk tadi ayat yang udah nggak pentingin lagi tuh harta-harta dunia. Nih yang penting dia hidupnya bareng sama Nabi. Yang kedua, dalam tafsir ini juga Ibnu Katsir menjelaskan ada seorang sahabat yang bernama Hisham ibnu Amir. Namanya Hisham ibnu Amir. Ibnu Katsir menjelaskan Hisham ini termasuk sahabat Nabi yang ikut berjuang di jalan Allah, Pak, perang. Nah, di saat itu keadaannya sangat genting. Kaum muslimin perang dengan orang-orang kafir. Pasukannya dikit kaum muslimin. Sementara mundur, ngatur strategi gimana nih ngelawan musuh yang banyak. Tiba-tiba Hisham ibnu Amir ini jalan sendirian, menunggang kudanya, menyisir tuh Pak, sayap-sayap musuh pasukannya itu, dilawan sendiri Pak. Di sendirian ngelawan
musuh naik kuda. Nah, apa kata sahabat tuh? Ya, pada ngelihat si Hisam ibnu Amir tadi tuh, wah, hati konyol ya Pak, begitu Pak. Ya, sendirian, bunuh diri dia ini, lawan ribuan orang. Wah, kan begitu, mati konyol nih, Hisam ibnu Amir begitu Pak. Nah, lalu kata Umar Khattab, sungguhnya Hisam bin Amir ini termasuk apa yang Allah sabdakan, apa yang Allah firmankan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 tadi. Ini dia udah nggak lagi memikirkan dirinya, apakah kena tembakan panah, tombak panah, apa kena sabetan pedang, ya, apa itu dibunuh di jalan ketika nyerang ribuan musuh, atau udah nggak ada harga. Yang penting dia berjuang di jalan Allah semata-mata, membela agama Allah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua contoh sahabat Nabi ini Pak. Suhaib meninggalkan hartanya, pengen hidup bareng dengan Rasulullah. Yang kedua, Hisam ibnu Amir rela sendirian perang, maju melawan musuh yang banyak. Mati nggak tuh? Mati. Cuman tadi tuh ada yang ledek, ada yang bilang mati konyol begitu bahasa kita Pak. Tapi sungguhnya Hisam ibnu Amir dan Suhaib ini termasuk wa minan nasi. Nah, orang yang sudah lagi menjual dirinya, udah nggak ada harganya dirinya udah. Karena tujuannya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira hikmahnya buat kita? Pengen gak nih masuk dalam ayat ini Pak? Pengen gak? Pengen gak nih? Ya, pengen gak? Ya, kita udah masuk belum? Nah, kita pengen masuk dalam ayat ini. Wa minan nasi, ada sebagian manusia, sebagian doang. Nah, kita pengen gak nih masuk ke sebagian ini Pak? Apa maksudnya? Nih ngaji nih malam minggu, ya, ada di antara teman kita nih, majelis kita nih, ya, salut saya kemarin Pak Agung ya, yang waktu halal bihalal tuh masuk ke hatinya jihad. Belum lama juga ada teman kita lagi yang baru ya, curhat dengan saya tuh, Ustadz maaf ini saya yang tadinya non sip sekarang apa, ada sip malam juga jaga begitu, tapi cuman Senin Selasa Rabu. Saya nggak mau kalau masuk malamnya Sabtu Minggu. Kenapa emang? Karena saya nggak mau ganggu waktu ngaji saya. Luar biasa nih Pak. Di saat orang-orang yang maaf gitu ya, kita butuh ya, dapur kita butuh, tapi dia dengan beraninya, boleh aja silakan saya jaga malam, tapi Sabtu Minggu saya nggak mau. Saya pengen jatah saya buat ngaji. Ya kalau kita mikir dunia kan ya. Yang kedua lagi ucapan apa hebat. Saya kalau ngikutin duit mah dunia yang gak ada habis ya Pak. Pokoknya Sabtu Minggu saya nggak mau ganggu, silakan dia tuh malam yang lain. Nah ini termasuk nih. Maka sengaja saya sampaikan ayat ini dan ada contohnya di teman kita. Nah saya pengen disampaikan juga semuanya mudah-mudahan termasuk dalam ayat ini. Insya Allah. Berat ini Pak. Ya capek kita sama capek. Saya dari mana-mana tadi kan, ngajar les, siang pulang sore jam 4:30, buka kitab, nyiapin bahan, kelama jam 5:15 berangkat lagi. Macetnya jauhnya muter kan gitu, sampai sore habis itu berangkat kembali lagi. Udah, pokoknya malam hari ini kita habisin. Jadi jangan berpikir apa namanya sia-sia, nggak ada. Duduk di majelis Quran, yang penting niatnya ikhlas saja. Allah yang maha tahu hati kita, Allah yang maha tahu niat kita. Duduk di sini, datang dari rumah, pengen ngapain tahu. Saya niatin ya Allah jaga hati saya pengen ngajar gitu. Saya pengen habisin waktu saya ini ngaji begitu. Yang ngajarin ngaji ya benar-benar niat semata-mata mengharap ridho. Ya urusan capek sama-sama capek, yang penting niatnya. Kalau niatnya kuat, yang capek jadi senang, satu rahim. Nah kembali ke ayat ini. Sama-sama ya, sama-sama kita jual diri kita dalam artian jual yang positif untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan itu saya ulang-ulang tuh malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu. Mau kemana dia tuh silakan teman deh. Betul. Mau keluarga silakan kemana dia tuh. Yang penting kunci
jihad kita malam minggu, malam ahad ini kalau emang gak ada tugas negara hadir. Kalau emang yang gak masuk pagi ikutin sampai selesai. Insya Allah. Jadi sama-sama kita jual diri kita. Kita jual buat siapa? Libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya itu pelajaran hikmah di awal hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk wa minan nasi, sebagian daripada orang ini yang kita duduk di majelis Quran ini. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat, di alam kubur, syafaat datang dari Al-Quran yang kita pelajari di alam dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.